Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Baik. 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 Semoga baik-baik saja ya dan tetap sehat selalu. Sebelumnya bisa di-share screen terlebih dahulu untuk materinya. Oke, izin share screen ya. Oke. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat, bisa di slideshow. Nah, sebelumnya kami dari kuliah Agama Islam 2 akan menjelaskan tentang etika dan keselamatan kerja dalam Islam. Namun bisa di next terlebih dahulu. Sebelum itu kami akan memperkenalkan member dari kelompok 4 IKM 4A. Yang pertama ada Sofia, yang kedua ada Shelly Amelia, yang ketiga ada Muhammad Abdurrahman Al-Maki, yang keempat ada Rosita Ambarwati, yang kelima ada Renanda Dwi Palupi, yang keenam ada Krisna Nurhadian Diono, yang ketujuh ada Hansa Dewi Fakhira, yang kedelapan ada Wulan Dewanti Marta Mevia, yang kesembilan ada Nabila Khafida Tunisa, yang ke-10 ada Ardania Yulian Putri, dan yang terakhir ada Ragil Gilang Maulani. Jalan untuk mendapatkan kesuksesan itu memang banyak jalannya. Namun untuk menentukan harta yang berkah, kamu perlu racikan khusus untuk itu, yaitu doa dan kerja keras. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan beberapa pokok bahasan untuk menambah wawasan dari kalian. Yang pertama ada latar belakang tentang etika dan keselamatan kerja. Yang kedua ada definisi dari etika dan keselamatan kerja. Yang ketiga ada pandangan Islam. Yang keempat ada penerapan dalam Islam. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Latar belakang dari etika dan keselamatan kerja menurut Islam yaitu adalah bekerja yang dibenarkan yaitu adalah bekerja halalan thayyiban, yang mana mengacu pada konsep kehalalan akan tetapi juga masih mempertimbangkan nilai etika dalam mendapatkannya. Berkaitan dengan etika kerja dalam Islam, kehidupan setiap individu dituntut untuk berkomitmen dalam dunia kerja yang digeluti dengan satu tuntunan bahwa segala bentuk pertumbuhan dan perkembangan merupakan wujud pertanggungjawaban sebagai khalifah di bumi. Seorang yang memiliki etika yang tinggi dan berpedoman pada etika agama, maka akan memiliki komitmen yang tinggi terhadap pekerjaannya pula. Dalam suatu pekerjaan, diperlukan aspek keselamatan untuk melindungi pekerja dari bahaya kecelakaan di lingkungan kerja. Adanya berbagai risiko yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja seperti perilaku tidak aman atau unsafe action, serta faktor lingkungan yang tidak aman atau unsafe condition tidak bisa dianggap remeh. Aspek keselamatan kerja harus diperhatikan untuk menjamin keselamatan pekerja dan menghindari adanya kerugian material perusahaan yang sangat besar. Di dalam Islam, keselamatan umat dan lingkungannya sangat diperhatikan dan dijunjung tinggi. Pekerja tidak dapat menghindar atas bahaya dan ancaman kecelakaan yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pekerja dan perusahaan harus berikhtiar untuk menjaga keselamatan terhadap ancaman yang tidak bisa diprediksi di dalam pekerjaan. Aspek etika dan keselamatan kerja merupakan suatu kombinasi agar umat Islam senantiasa bekerja dengan memperhatikan perilaku, tindakan, dan keselamatannya dengan benar. Next. Baik, untuk selanjutnya di sini ada definisi etika kerja. Definisi etika kerja secara umum, jadi menurut bahasa etimologi, istilah etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan, perasaan batin. Etika secara arti adalah sebuah norma, adab, ataupun tindakan yang dimiliki oleh personal atau kelompok untuk menilai apakah secara tindakan yang mereka kerjakan itu benar atau salah sesuai dengan norma yang ada.
Menurut Sinamo dalam Novi dan kawan-kawan pada tahun 2018, dijelaskan bahwa terdapat 8 etos kerja profesional yang mampu menjadi navigasi mencapai sukses, yaitu yang pertama adalah kerja adalah rahmat. Bakat dan kecerdasan yang memungkinkan kita bekerja adalah anugerah. Dengan bekerja setiap tanggal muda, kita menerima gaji untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan bekerja, kita punya banyak teman dan kenalan ataupun relasi, dan punya kesempatan untuk menambah ilmu dan wawasan. Yang kedua, kerja adalah amanah. Jadi kerja bukanlah sekedar pengisi waktu, tapi perintah Tuhan. Amanat itu mendatangkan rezeki, sedangkan khianat itu mendatangkan kemiskinan. Etos ini membuat kita bisa bekerja sepenuh hati dan menjauhi tindakan tercela, misalnya korupsi ataupun suap. Yang ketiga adalah kerja panggilan. Jika pekerjaan atau profesi kita didasari sebagai panggilan, kita bisa berucap pada diri kita sendiri, saya akan melakukan pekerjaan ini yang terbaik. Dengan begitu, kita tidak akan merasa puas jika hasil karya kita kurang baik hasilnya. Yang keempat ada kerja adalah aktualisasi. Aktualisasi diri artinya pengungkapan atau pernyataan diri kita yang harus diaktualisasikan sebagai kemampuan kita untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, jujur, disiplin, memiliki kemauan untuk maju, dan tunjukkanlah terlebih dulu kualitas pekerjaan yang akan kita lakukan. Yang kelima, kerja adalah ibadah. Kerja juga harus diniatkan dan berorientasi kepada ibadah kepada Tuhan. Dengan kata lain, setiap aktivitas yang kita lakukan hakikatnya mencari keridhaan Tuhan semata. Kesadaran ini pada gilirannya akan membuat kita bisa bekerja secara ikhlas, bukan demi mencari uang ataupun jabatan semata. Yang keenam, kerja adalah seni. Bekerja dengan santai seperti halnya melakukan hobi, dengan mengungkapkannya melalui dan menggunakannya medium dan materi pekerjaan seperti komputer, kertas, ballpoint, dan lain-lain. Materi kerja di atas diolah secara kreatif dan imajinatif dalam peristiwa kerja dengan memanfaatkan tidak saja nilai warna, tetapi terutama nilai estetiknya. Yang ketujuh, kerja adalah kehormatan. Kerja, tidak semua orang bisa diberi kepercayaan untuk melakukan suatu pekerjaan. Kerja bukanlah masalah uang semata, kerja bukanlah masalah jabatan, namun lebih mendalam mempunyai sesuatu arti bagi hidup kita. Kadang kita terlalu senang dan bahagia melihat uang, sampai akhirnya melupakan apa arti pentingnya kebanggaan profesi yang kita miliki. Bukan masalah tinggi, rendah, atau besar kecilnya suatu profesi, namun yang lebih penting adalah etos kerja, dalam arti penghargaan terhadap apa yang kita kerjakan. Yang terakhir, kerja adalah pelayanan. Apapun pekerjaan kita, pedagang, polisi, bahkan penjaga mercusuar, semuanya bisa dimaknai sebagai pengabdian kepada sesama. Dari jenis-jenis etos kerja di atas menunjukkan bahwa seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya dalam suatu kelompok ataupun organisasi tidak didasarkan atas perintah atasan, melainkan keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, dan dilaksanakan dengan penuh kejujuran serta tanggung jawab. Jadi pengertian dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa etos kerja adalah sikap dan perilaku yang mendasar yang dimiliki setiap individu secara utuh, mulai input, proses, hingga output yang didapatkan sehingga bermanfaat bagi kelompok atau organisasi. Next. Definisi etika kerja menurut Islam. Jadi dalam Islam, istilah yang paling dekat berhubungan dengan istilah etika di dalam Al-Quran adalah khuluq al-khuluq, dari kata dasar khulukon, yang berarti tabiat, budi pekerti, kebiasaan, kesatriaan, keprawiraan. Pemakaian istilah etika sama dengan akhlak. Adapun persamaan terletak etika pada objeknya, yaitu keduanya sama-sama membahas baik buruknya tingkah laku manusia. Islam ialah membebaskan manusia dari rasa takut dan memberikan kepadanya suatu rasa kepribadian, agar ia dapat menyadari bahwa ia adalah sumber kekuatan. Next.
Selanjutnya adalah definisi keselamatan kerja secara umum. Pengertian keselamatan kerja terdapat dalam berbagai versi. Menurut Sumakmur, keselamatan kerja merupakan usaha-usaha yang dilakukan untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para pekerja. Keselamatan kerja juga berarti sarana untuk mencegah kecelakaan, cacat, dan kematian akibat kecelakaan kerja. Sedangkan menurut Rezeki tahun 2016, keselamatan kerja merupakan keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan, dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja, dan lingkungannya, serta cara melakukan pekerjaan. Jadi, dalam pengertian keselamatan kerja tersebut lebih menekankan bahwa sasarannya adalah lingkungan tempat kerja dan sifatnya lebih ke teknik. Dan secara keilmuan, menurut Budiono, keselamatan kerja merupakan suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya yang mempelajari tentang tata cara penanggulangan kecelakaan kerja di tempat kerja. Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa keselamatan kerja merupakan usaha-usaha yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi penyakit dan kecelakaan akibat kerja dengan sasarannya pada lingkungan tempat kerja untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para pekerja. Oke, bisa di next. Baik, selanjutnya merupakan definisi keselamatan kerja menurut Islam. Dalam hukum Islam, keselamatan kerja merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh manusia untuk dirinya sendiri supaya terhindar dari bahaya saat kerja. Dan ini terdapat beberapa ayat dalam Al-Quran dan hadis yang dapat dikaitkan dengan keselamatan kerja. Yang pertama, pada Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 39, Allah berfirman, katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut keadaanmu. Aku pun berbuat demikian, kelak kamu akan mengetahui. Berdasarkan ayat tersebut dapat diartikan bahwa dalam melakukan suatu pekerjaan harus disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan yang dimiliki agar diri sendiri maupun orang lain tidak mengalami kerugian. Selanjutnya dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6412 dari Ibnu Abbas juga dikatakan bahwa terdapat dua nikmat yang sering tidak diperhatikan oleh kebanyakan manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang. Secara implisit, hadis tersebut berarti bahwa sebagai seorang muslim kita diwajibkan untuk selalu bersyukur atas nikmat sehat yang diberikan Allah dan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kita harus menjaga tubuh supaya tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Dan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 195, Allah berfirman, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang baik. Berdasarkan ayat tersebut dapat diartikan bahwa dalam bekerja manusia diperintahkan untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan benar supaya dapat mencegah dan menghindari musibah atau kecelakaan. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dan Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Berdasarkan hadis tersebut dapat diartikan bahwa dalam bekerja seseorang harus selamat atau terhindar dari bahaya di tempat kerja. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa keselamatan kerja merupakan usaha untuk bekerja dengan baik dan benar sesuai dengan kemampuan dan keadaan sehingga dapat mencegah dan menghindari musibah atau kecelakaan. Next. Baik, berikutnya adalah pandangan Islam terhadap etika dan juga keselamatan kerja. Baik, etika dan agama merupakan dua hal yang berjalan beriringan dan tidak dapat saling menggantikan. Agama dapat memberikan orientasi moral manusia, dan agama memerlukan keterampilan etika agar dapat memberikan orientasi, bukan sekedar indoktrinasi. Ajaran agama hanya terbuka bagi orang-orang yang mempercayai agama tersebut, sedangkan etika terbuka bagi setiap orang dari seluruh agama dan juga golongan. Secara umum, tujuan etika bukan hanya mengetahui pandangan atau teori, bahkan setengah dari tujuannya ialah mempengaruhi dan mendorong kehendak kita. Supaya membentuk hidup suci dan menghasilkan kebaikan dan kesempurnaan,
dan memberi faedah kepada sesama manusia. Berdasarkan hal tersebut, etika berarti dorongan kehendak agar berbuat baik. Akan tetapi, dorongan ini tidak selalu berjalan dengan tepat apabila tidak diimbangi dengan itikat baik manusia untuk menaatinya. Sama halnya dengan analogi buku. Buku tidak akan menjadi sesuatu yang berguna apabila pembacanya tidak memaknainya dengan tepat serta mengamalkannya. Dalam Islam, etika diistilahkan dengan akhlak. Seperti yang telah dibahas tadi, akhlak ini berasal dari bahasa Arab, al-akhlak atau al-khuluq, yang berarti budi pekerti, tabiat atau watak. Etika dalam Islam identik dengan ilmu akhlak. Kedua hal tersebut memiliki persamaan, yaitu sama-sama membahas baik buruknya tingkah laku manusia. Adapun perbedaannya adalah bahwa etika bertitik tolak pada pikiran manusia, sedangkan akhlak berdasarkan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Segala sesuatu yang dilakukan di dunia ini hanya dipersembahkan untuk Allah. Oleh karena itu, tujuan terakhir dari segala tingkah laku manusia menurut pandangan etika Islam adalah ridho dari Allah. Dalam Ihya Ulum al-Din, Imam Al-Ghazali mengumumkan pandangan-pandangan etikanya sebagai berikut. Yang pertama, akhlak berarti mengubah jiwa dari sifat yang buruk kepada sifat yang baik, sebagaimana perangai ulama, syuhada, siddiqin, dan para nabi. Akhlak yang baik dapat mengadakan pertimbangan antara 3 kekuatan dalam diri manusia, yaitu kekuatan hawa nafsu dan kekuatan amarah. Yang ketiga, akhlak merupakan kebiasaan jiwa yang tetap dan juga terdapat pada diri manusia yang secara mudah dan tanpa perlu berpikir menumbuhkan perbuatan dan juga tingkah laku manusia. Selanjutnya. Baik, selanjutnya terdapat keselamatan kerja menurut pandangan Islam. Keselamatan kerja dalam perspektif Islam sangat memperhatikan kepentingan pengusaha dan juga buruh, usaha perlindungan buruh, serta hubungan jaminan sosial terhadap hukum Islam, menurut Jannah pada tahun 2019. Hal ini dapat diimplementasikan dalam bentuk perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta. Menurut Al-Shatibi, kemaslahatan tersebut terbagi ke dalam 3 tingkatan, yaitu yang pertama adalah kebutuhan daruriyat, yaitu tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila mana tingkatan kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Terdapat 5 hal yang termasuk di dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. Kemudian, kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan hajiat. Kebutuhan hajiat ini merupakan kebutuhan sekunder yang mana jika tidak terwujudnya maka tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Dan yang ketiga adalah kebutuhan tahsiniyat. Kebutuhan ini apabila tidak terpenuhi maka tidak mengancam eksistensinya, salah satu dari 5 pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Boleh di next. Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi keselamatan dan kesehatan bagi pemeluknya, yaitu melakukan suatu pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan melarang membuat kerusakan di atas permukaan bumi ini, baik yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Hal tersebut tercantum di dalam surah Al-Kasyah ayat 77, yang mana memiliki kandungan manusia diperintahkan agar bekerja dan berusaha untuk menyeimbangi kepentingan dunia dan akhirat, dan melarang membuat kerusakan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk lingkungan. Kemudian juga tercantum di dalam surah Al-Maidah ayat 2, yang mana memiliki kandungan bahwa mengajarkan kepada umat Islam kebaikan atau dalam hal ini adalah etos kerja, yakni keselamatan yang dikerjakan secara bersama-sama akan berdampak lebih besar pula, baik kepada individu sebagai pekerja dan juga bagi perusahaan itu sendiri. Kemudian tercantum di dalam hadis Bukhari yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas menyebutkan 2 nikmat yang sering tidak diperhatikan oleh kebanyakan manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang.
Maka, setiap pekerja haruslah diperhatikan dengan baik dan dilindungi haknya sebagai pekerja. Dan dalam Islam, memerintahkan manusia untuk melakukan suatu pekerjaan dengan cara yang sebaik-baiknya dengan mengutamakan keselamatan bagi pekerja. Karena keselamatan tenaga kerja sama halnya dengan menjaga kesehatan dan keselamatan bagi perusahaan. Next. Selanjutnya yaitu penerapan etika kerja dalam Islam. Islam selalu memberikan perhatian yang besar kepada setiap pemeluknya dalam segala hal dan urusan termasuk etika. Etika sangat penting diterapkan oleh setiap umat manusia sebagai pedoman dalam berperilaku di kehidupan sehari-hari. Seorang muslim yang beretika harus menanamkan niat yang baik di dalam hati dan pikirannya. Karena ketika niat yang baik sudah tertanam, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Bagi umat manusia, bekerja merupakan fitrah sekaligus meninggikan martabatnya sebagai hamba Allah yang memiliki peran untuk mengelola alam semesta serta sebagai wujud rasa syukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini beberapa pedoman etika dalam bekerja menurut Islam. Yang pertama yaitu bekerja merupakan manifestasi atau bukti nyata keimanan. Hal ini didukung pula oleh firman Allah yang terdapat pada surat Az-Zumar ayat 39 yang berisikan, "Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku akan bekerja pula, maka kelak kamu akan mengetahui." Setiap umat muslim dilarang hidup secara pasif atau berdiam diri tanpa melakukan usaha apapun untuk bekerja. Dalam kesibukannya ketika bekerja, umat manusia juga harus senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, salah satunya yaitu tidak melupakan atau menunda sholat ketika sedang bekerja. Dengan begitu, kita senantiasa akan mendapatkan ketenangan dalam hidup. Yang kedua, yaitu mengelola sumber daya alam dengan baik tanpa melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan rezeki yang melimpah dan tidak ada batasnya. Namun Allah tidak menyukai hambanya yang memiliki sifat serakah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 27 yang berisikan, "Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi Dia menurunkan dengan ukuran yang Dia kehendaki. Sungguh Dia maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya yang maha melihat." Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah jangan bekerja dengan cara merugikan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat An-Nisa ayat 29 yang berisikan, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang benar." Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki setiap hambanya tidak mungkin tertukar. Maka dari itu, kita sebagai usaha merugikan orang lain. Selanjutnya adalah menggunakan cara yang halal pada setiap pekerjaan yang dilakukan. Di dalam Islam, semua pekerjaan yang dilakukan umat muslim adalah baik, asalkan pekerjaan tersebut menggunakan barang yang halal, cara yang halal, serta menghasilkan sesuatu yang halal. Islam tidak mengajarkan umatnya untuk melakukan pekerjaan meminta-minta, apalagi jika masih memiliki fisik dan mental yang sehat. Setiap umat muslim dalam melaksanakan seorang pekerja tidak cukup hanya dengan memiliki sifat jujur, amanah, disiplin, berakhlak, dan bertanggung jawab. Namun harus juga dapat mengatasi suatu pekerjaan yang dilakukannya dengan profesional agar menciptakan hasil yang baik sesuai dengan harapan. Bisa dilanjutkan dengan teman saya? Selanjutnya ada penerapan keselamatan kerja dalam Islam. Kata Islam sendiri mengarah kepada pengertian selamat dan damai. Dengan kata lain, makna Islam juga bisa dikatakan sebagai keselamatan.
Keselamatan harus diutamakan saat dimanapun dan kapanpun manusia berada, salah satunya termasuk dalam saat di lingkungan pekerjaan. Penerapan keselamatan kerja telah disinggung dalam Al-Quran dan juga hadis. Berikut ini adalah salah satu dalil yang ada, yaitu pada Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11, yang artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa malaikat akan menjaga manusia dari celaka atau keburukan atas perintah Allah. Namun Allah juga dapat menghendaki keburukan kepada manusia. Oleh sebab itu, manusia harus tetap melakukan usaha agar terhindar dari celaka atau hal-hal tidak diinginkan yang berkaitan dengan keselamatannya. Salah satunya adalah keselamatan dalam lingkungan pekerjaan. Contoh penerapan adalah seorang ahli K3 di suatu perusahaan yang bersungguh-sungguh dalam melakukan manajemen bahaya dengan menerapkan hierarki pengendalian bahaya dalam K3. Ahli K3 akan melakukan mulai dari eliminasi, substitusi, engineering control, administrasi kontrol, dan juga yang terakhir adalah pemakaian APD. Oleh karena itu, Islam mewajibkan pengikut-pengikutnya untuk mengutamakan keselamatan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, berdasarkan dari kesimpulan dari pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa etika dan agama merupakan dua hal yang berjalan dan juga beriringan dan tidak dapat saling digantikan atau menggantikan. Ajaran agama hanya terbuka bagi orang-orang yang hanya mempercayai agama tersebut. Sedangkan etika terbuka bagi setiap orang dari seluruh agama dan juga dari seluruh golongan. Dalam Islam sendiri, etika diistilahkan dengan akhlak yang berasal dari bahasa Arab, yakni akhlak, al-akhlak, yang memiliki arti budi pekerti, tabiat, atau watak. Etika dalam Islam sendiri identik dengan ilmu akhlak. Segala sesuatu yang dilakukan di dunia ini hanya dipersembahkan oleh Allah. Oleh karena itu, tujuan terakhir dari tingkah laku manusia menurut pandangan Islam yaitu adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan ayat Al-Quran dalam surat Al-A'rad ayat 11, manusia harus tetap melakukan sebuah usaha agar terhindar dari celaka atau hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya, semisal terdapat bahaya dalam K3, seperti terdapat bahan atau alat atau mesin yang berbahaya, maka dapat diganti dengan barang, alat, atau mesin yang minim akan potensi bahaya tersebut. Kemudian, langkah selanjutnya atau langkah terakhir yaitu bisa dengan melakukan penggunaan alat pelindung diri atau APD seperti safety helmet, air plug, safety glasses, sarung tangan, boots, dan juga sebagainya. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Dapat dimengerti bahwa bekerja yang dibenarkan yaitu bekerja yang halal dan thayyiban dengan memperhatikan nilai etika agar mendapatkan keselamatan dalam bekerja. Bekerja keraslah karena di dunia ini adalah tempat untuk bekerja keras dan di akhirat nanti adalah tempat istirahat kekal untuk kita. Apa yang sudah kami sampaikan, kami berharap teman-teman dapat memahami tentang etika dan keselamatan kerja yang sesuai dengan agama Islam. Dan teman-teman dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari nanti. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dan menyimak dari awal hingga akhir. Semoga. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.